Jadi kalau kita pengen punya satu living room yang bagus itu, paling bagus tuh kayak begini nih. Minimal dari jarak sini ke pantat dari sofa ini, itu 3 meter. Paling bagus di 3,5 lah. Ini di 3,2 meter nih teman-teman. Makanya dapetnya satu sofa L yang besar dan masih ada single sofanya. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Suwarna Sutra, teman-teman. Dan tadi kita datang ke sini itu benar-benar amazed banget. Kenapa? Karena pembangunannya benar-benar masif banget. Jadi nanti ada footage-nya, teman-teman bisa lihat pembangunan di super cluster Suwarna Sutra ini tuh luar biasa banget. Ini ada 70 hektar dan sekarang tuh baru dibangun 25% aja. Dan rumah yang mau kita review ini adalah salah satu jagoannya. Ini adalah klaster Caksana. Nah, yang lebih istimewa lagi dari klaster Caksana ini adalah di dalam klaster ini itu nanti khusus untuk klaster ini itu ada taman sebesar 3.000 meter yang di situ ada taman bermain anaknya. Bayangin deh, satu klaster ada 3.000 meter cuman untuk taman dan itu adanya di Caksana ini. Rumah yang lagi kita mau review ini tuh ukurannya di 9 kali 15. Dan bangunannya ada di 151. Menurut gue unik, gue tadi udah sempat masuk sedikit teman-teman. Sekarang kita bahas dulu dari atasnya. Ya kalau teman-teman lihat, ini tuh atapnya adalah atap plana, double. Jadi ada satu, di belakangnya ada lagi. Yang uniknya adalah, di sebelah kanan ini kita masih dapat dak-dakan yang besar. Nah teman-teman bisa lihat footage-nya. Nanti itu fungsinya apa? Fungsinya bisa buat naro AC. Atau mungkin satu saat teman-teman mau bikin ini jadi rumah tumbuh, mungkin juga bisa dimanfaatkan. Yang gue suka adalah teman-teman bisa lihat di sini atap itu benar-benar tropis banget. Jadi pelana, habis itu dia menggunakan genteng flat beton yang di pinggirnya itu jangan lupa selalu dikasih knocknya. Nah, supaya apa? Supaya air itu tidak masuk lagi ke dalam bangunan kita dan menyebabkan bocor. Jadi kalau kita mau pakai genteng flat beton, ketemu bagian pinggir kayak gini jangan lupa dikasih knock. Nah, habis itu di bagian sininya teman-teman bisa lihat ini menggunakan roster model terbaru. Nah, jadi roster itu semakin lama semakin bentuknya unik-unik dan ini adalah model terbarunya. Di sebelah kanannya lagi ada permainan Conwood. Tapi ini permainan Conwoodnya itu gak sederhana karena kadang-kadang kalau kita datang ke tempat-tempat kayak Suwarna Sutra ini akan ada ide-ide baru, nanti gue tunjukin di bagian situ. Kita turun lagi ke bagian sini itu ada rosternya lagi. Fungsinya apa di ruangan sini? Teman-teman nanti bisa lihat ini adalah kamar asisten rumah tangga dan kamar mandinya. Layoutnya bagus banget. Kalau untuk yang di bagian carport ini teman-teman bisa lihat nih pakai atap spandek. Habis itu depannya itu dikasih hollow supaya bentuk spandeknya itu tidak terlihat. Gue lebih suka yang kayak gini sih sebenarnya carport, bro. Kelihatannya clean. Habis itu kelihatannya lebih kokoh rumahnya, lebih mewah daripada kita ngelihat bawahnya bagian atap. Dan di bagian depan itu tetap ditutupin. Oh, salah gue. Ternyata ditutupinnya itu, ini unik nih teman-teman. Jadi bisa lihat deh, ini bukan pakai hollow tapi pakai plat yang L begitu. Menarik ya, bagus banget. Yuk sekarang kita lihat ke sini ya. Ini pakai 10 kali 10 dan jangan lupa kalau bikin carport emang yang paling bagus itu di bawahnya itu dikasih semen seperti itu. Supaya kalau ada air yang ngembeng, apalagi kalau misalnya orangnya rajin kayak Bang Bewok suka nyiram mobil tapi nggak dilap, nyiram-nyiram doang, yang penting nggak debuan. Abis itu orangnya agak suka pemarah, jadi kalau nyiram tuh agak kemana-mana airnya. Di bagian bawahnya suka genang. Nah itu bisa menyebabkan karatan, makanya di bagian bawahnya itu dikasih semen. Nah ini ide yang bagus buat teman-teman. Di bagian bawahnya ini sebagai pengganti batu andesit, sekarang tuh udah ada keramik model batu andesit. Cuman yang perlu kita perhatiin adalah di sebelah sininya. Nah ini masih kurang detail sih sebenarnya. Tapi pada akhirnya ini juga akan menjadi hitam. Jadi ini tuh ada nutnya. Yang gue suka adalah nutnya tuh benar-benar dibikin seukuran dari nut yang ada di tiling dari batu andesit ini. Ukuran nutnya sama, cuman sayangnya ini belum diwarnain sama seperti yang ada di sini. Oke, maju ke sini. Tapi ini bagus sih. Hasilnya tuh membuat rumah tuh lebih hangat, lebih homey. Nah, ini yang mau gue tunjukin ke teman-teman. Ini ada permainan maju mundur sedikit dari Conwood ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ini kan lebih maju daripada yang di sebelah sini pasti. Jadi ini ada permainan mundurnya.
supaya rapi, karena kalau kita potong conwood itu kan atasnya kelihatan tuh belahan-belahannya. Di sini tuh dikasih plat. Nah, jadi caranya gimana? Platnya dipasang dulu, dibaut, baru ditempelin conwood. Hasilnya bisa dapat rapi kayak gini. Tapi jangan lupa Alam Sutra tuh detail sekali. Di bagian sininya tuh dialusin. Gue suka banget deh. Hasilnya tuh benar-benar kelihatan rata banget. Di sebelah sini ada pintu geser ya. Sorry. Jendela geser. Apa bro? Rambut. Maaf nih, Bang Bewok lagi bawel. Bentar. Pas banget. Ada kacanya. Jadi bagian sini teman-teman, ini adalah jendela geser. Nah, yang gue suka adalah ini jendela gesernya pasti dari YKK. Finish good. Nah, bedanya apa sih jendela aluminium yang murah sama jendela yang mahal, teman-teman? Nah, kalau jendela yang mahal seperti ini, itu ada perairannya, bro. Lihat deh, bolong nih di sini. Nah, jadi ini kan jendela geser. Anggap aja airnya masuk sini nih, set gitu kan. Dia nggak akan bleber-bleber masuk ke dalam, tapi dia akan kebuang di bagian sini. Nah, ini ada irigasinya, bro. Tuh, lihat ya. Oh, ada bolongnya. Bagus ya? Itulah yang membedakan aluminium mahal dan aluminium yang murah. Nggak boleh ngomong gitu. Kurang mahal. Oke. Nah, sekarang kita maju ke sini. Gue suka masih ada terasnya ya. Jadi terasnya juga detail, teman-teman. Di bagian yang tajam ini tuh dibikin miring. Habis itu dia bikin naik ke atas dan dikasih keramik model kayu. Kalau untuk smart door lock-nya udah menggunakan Onassis, teman-teman. Dan ini pintunya. Nah, ini teman-teman. Jadi zaman sekarang itu kalau kita mau ngakalin satu pintu supaya finishingnya bagus, kadang-kadang finishingnya jelek kan. Atau kita mau nyamain finishing ini sama interior kita, finishing pintunya, pakailah kayu solid seperti ini yang dilapis sama HPL. Hasilnya kita punya pintu yang berat, kita punya pintu yang finishingnya rata. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Sebelum masuk sini dulu sebentar. Bedanya rumah mahal sama rumah murah apa, teman-teman? Ini. Di sini tuh tetap di finishing conwood. Nah, ayo kita masuk. Tapi ini istimewa, makanya teman-teman harus nonton video ini sampai habis. Bantu kita subscribe juga. Kenapa? Karena rumah ini harganya cuma 1,8 miliar, teman-teman. Gila sih. Ntar gue tunjukin ya, kenapa dia menjadi sangat menarik. Nomor satu ya pasti ininya. Onassisnya itu udah ada gambarnya di sini. Jadi kalau misalnya ada tamu, kita bisa lihat siapa yang datang. Habis itu yang istimewa adalah ini. Begitu masuk kita langsung ketemu satu living room yang besar. Kenapa? Karena ukuran living room ini tuh sekitar 6,5 kali 6,5. Besar banget. Yuk kita bahas satu-satu, teman-teman. Nah, ini kita ngomongin ukuran-ukurannya sedikit. Jadi kalau kita pengen punya satu living room yang bagus itu, paling bagus tuh kayak begini nih. Minimal dari jarak sini ke pantat dari sofa ini itu 3 meter. Paling bagus di 3,5 lah. Ini di 3,2 meter nih, teman-teman. Makanya dapetnya satu sofa L yang besar dan masih ada single sofanya. Menurut gue ini enak banget sih. Kenapa, bro? Karena ketika ada tamu, disinilah tempat duduk bosnya. Tempat duduk si pemilik rumah. Biar dia tidak sama tamu yang lain gitu. Jadi ada hierarkinya. Bagus. Dan kalau kita mau ada single sofa seperti ini dengan enak, kita perlu 3 meter dari tembok ke pantat dari sofa. Bagus. Dan ini dapat di ruangan ini. Habis itu nomor 2, teman-teman harus lihat di sini. Ini meja makannya itu 2,4 meter. Jadi dapat 6 orang yang enak. Kesininya sekitar 1 meter. Dan yang gue suka adalah material-materialnya ini bisa jadi satu inspirasi buat teman-teman. Kenapa? Karena di sini itu ternyata pakai homogeneous style yang tebal. Habis itu dikikis gitu, dipinggul di sebelah sini. Barulah di sini tuh ada kayunya. Nah, kalau zaman dulu kita mau dapat tampilan kayak gini, itu harus pakai marmer asli, mahal. Sekarang kita udah bisa pakai ini. Dan kelebihannya adalah kita mau numpain kopi di sini nggak akan nyerap dibandingin marmer. Tapi kita tetap dapat tampilan mewah dari marmer. Nah, konstruksinya harus dibikin seperti ini. Jadi ini tetap pakai 18 mili.
Oke, kita bahas di sebelah sini dulu teman-teman. Gue suka banget bagian living room ya. Di bagian sini tuh ada tempat buat tambalan menggunakan duko. Di sini pakai HPL, tapi ini dibikin melengkung, di sini dibikin melengkung. Hey, bagus ya. Kalau kita mau bikin melengkung-melengkung begini, emang paling bagus pakai duko. Dan di sebelah sini itu untuk menghemat kita bisa menggunakan wallpaper, tapi hasilnya kelihatan kayak fabric. Kenapa ini bisa ditaruh wallpaper kayak gini di sini? Karena ini adalah satu bagian yang jarang dipegang sama orang. Jadi nggak akan cepat kotor. Boleh nih kita pakai untuk menghemat menggunakan wallpaper. Begitu ditembak lampu, hasilnya akan dramatis sekali. Oke, di bagian depan ini permainannya pakai fluted glass. Kenapa ditaruh di bagian depan sini? Karena ini bisa difungsikan sebagai tempat naruh sepatu. Karena dia paling depan, bro. Di bagian bawah dikasih bolongan buat apa? Naruh sendal. Jadi kalau mau cepet-cepet ngambilnya di bawah, kalau mau milih-milih di sini. Dan sekalian buat naruh MCB, bagus banget. Gue suka banget ya ternyata ini fluted glass yang warnanya coklat, begitu ditimpa warna kuning dari lampunya. Aduh, mewah banget. Oke, sekarang kita menuju mana? Di sini bagian dapur ya. Dapurnya gue suka panjang banget, dan inilah bagusnya si pintu geser. Emang paling nggak bagus tuh adalah kalau kompor kita tuh berhadapan sama jendela. Tapi kalau jendelanya bisa dibagi dua kayak gini, kita bisa dalam keadaan tutup. Ketika masak, angin nggak masuk. Buka sedikit di ujung. Begitu udah selesai masak supaya baunya nggak hilang, langsung dibuka aja. Walaupun di sini tetap udah dikasih rice cooker. Ini fluted glassnya nggak awet sih nih. Ini kayak bakal jadi tren di tahun-tahun depan nih. Gila ya. Begitu ditembak warna kuning dari dalam, bagus banget. Ini duko. Emang paling bagus dapur itu dibikin sampai atas. Nah teman-teman, kenapa di sini tuh berani begini, bikin sampai atas? Karena di sini nggak pakai hebel nih, dia pakai bata merah, jadi dia lebih gigit. Banyak teman-teman yang nanya, bang lebih suka pakai hebel atau pakai bata merah? Gue lebih suka bata merah karena kalau untuk bikin satu furniture yang di hanging seberat ini, dia lebih kuat. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Di bagian sini ada tempat jemur ya teman-teman. Di sini ada tempat space yang udah diukur bagus banget untuk naruh apa? Untuk naruh mesin cuci. Ada pembuangan juga. Di sini ada. Nah, ini mantep nih. Jadi nanti kalau teman-teman bikin rumah rapi, bikinlah seperti ini. Jadi di sini ada penggunaan air dengan toren, penggunaan air tanpa toren, dilarangnya kayak gimana, cara mematikan air. Jadi kalau kita bisa bikin kayak gini di rumah kita akan terlihat rapi, ada ini di ruang servis, dan jangan lupa dikasih tempelan dengan laminating. Jadi asisten rumah tangga kita nggak akan lupa. Kamar mandinya sayangnya belum sampai atas untuk bagian keramiknya, dan ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Pengap enggak, karena di sini udah ada kaca zigzagnya. Oke loh ini, oke banget. Yuk sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke sini dulu deh. Di bagian sini ada apa? Di sini ada kamar mandi beneran. Karena bisa dipakai mandi, bukan cuma sekedar powder room. Dari dulu gue paling suka Suara Sutra itu pemilihan keramiknya. Catchy gitu. Tapi nggak norak gitu. Di bagian bawah pakai motif semen. Ini juga motif semennya dipilih yang nggak terlalu gelap, jadi jamur air juga nggak akan nyaru. Di bagian sininya teman-teman, ini menggunakan motif teraso, dan di bagian sini dia menggunakan apa? Keramik subway, bagus. Jadi bisa inspirasi. Di sini dia menggunakan ini teman-teman, solid surface seperti top table. Oke, langsung di sebelah sini ada satu kamar tidur yang pertama. Oke, ini nggak selera gue sih, sumpah nggak selera gue nih. Ada biru-biru kayak gini campur ungu. Star Wars kali ya. Dan gue nggak mau juga sih anak laki gue taruh kamar begini warnanya. Kebiasaan kayak lu main salah. Oke, ini makanya ya gitu loh bro. Dan ini menarik teman-teman. Kita lihat di sebelah sini nih. Sebenarnya kalau kuning aja pasti bagus warnanya, cuma ini mungkin buat anak-anak. Di sini tuh ada. Oke, ini kayaknya udah nggak ngetren nih keyboard ditaruh bawah ini. Tapi nggak tahu deh. Tapi gue suka banget kursi ini. Kursi merek apa ya? Tapi gue suka banget nih kursinya, keren. Habis itu di bagian sini masih dimuat sofa L yang nanti juga sebenarnya bisa digunain untuk tempat tidur. Oke, sekarang kita menuju kemana?
Oke. Harus banget wallpaper Anaknya musik gitar begitu ya. Andai kan kayak gitu pilih lah Fender Stratocaster kayak gitu maksudnya gini. Oh, anak kita klasik. Oke. Oke, bagian sini teman-teman. Ini pintu geser. Nah, pintu geser itu siapa yang lebih suka pintu geser dibandingin pintu dorong lipat? Kalau pintu dorong lipat tuh bisa dibuka semua. Kalau pintu geser itu dibukanya bisa kiri kanan tengah, tapi terbukanya cuma setengah. Nah, misalnya kayak gini, dia akan mentok nih setengah. Kalau pintu dorong lipat dia bisa dibuka full. Coba kalian lebih suka yang mana? Yang dorong lipat atau yang kayak gini? Nah, di bagian belakangnya teman-teman ini menarik. Ini lagi ngetren di Pinterest, sumpah. Jadi sekarang itu lagi ngetrennya keramik seperti ini tuh dipotong-potong begini nih, set gitu. Jadi ada permainan kayak begitunya, tangganya. Nah, bisa di bagian sininya dikasih besi siku supaya lurus. Supaya taman kita juga jadi lurus. Nah, taman sekarang, kemarin kan taman banyak kan di lingkar-lingkar kayak ular gitu ya. Kalau sekarang dia patah-patah kayak gini teman-teman. Ini akan jadi tren nih untuk selanjutnya. Nah, di bagian atas ini menarik. Ini jadi tempat buat nyembunyiin AC. Woi, bagus ya. Suka sih gue nih, gara-gara taman di tengahnya ini itu membuat rumah ini tuh punya udara yang baik. Oke. Lantai 1 sudah, kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke... Oh, ini bagus ya. Ini gue suka nih permainan ini nih. Mejanya tuh naik, ini sebelah sini turun, bisa buat naruh sofa. Kita menuju ke sini. Memanfaatkan ruang di bawah tangga, kita punya gudang. Gudangnya pengap, di sini ada jendelanya. Enak loh. Jadi rumah ini tuh ya gitulah. Kadang-kadang tuh kita kalau beli apalagi kayak gue gini orang agak bosenan kan. Beli ini, beli barang double. Kalau nggak punya gudang di rumah tuh repot sekali. Oke, sekarang kita naik. Khas banget Alam Sutra, selalu dia punya plan itu selalu miring. Suka gue. Nah, simple aja nih tangganya. Tangganya juga ini pakai plat teman-teman, besi plat. Dibikin mengikuti bentuk tangganya. Di bagian sini juga ada jendela besar, jadi di lorong ini juga nggak akan gelap. Begitu naik kita ketemu ada satu tempat buat kredensa. Menarik ya. Gue agak nggak suka sih warnanya. Emas, abu-abu, putih. Tapi nggak tahu, mungkin ada yang suka juga. Nah, yang menarik adalah di bagian sini tuh ada void nih. Jadi living room tadi itu kan udah kena pintu geser. Masih ketemu lagi sama jendela besar ini. Jadi living room tadi tuh bisa dibilang nggak gelap. Bagus ya. Dan ruangan di sini itu juga nggak gelap. Dan sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke sini dulu. Ini ada apa? Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Nuansanya hijau. Semuanya pakai duko teman-teman. Kenapa? Supaya bisa dapat seperempat lingkaran seperti yang di situ. Di sini juga ada duko. Karena bikin HPL begini susah. Jadi kamar tidur anak itu gue perhatiin dari semua rumah contoh kebanyakan duko. Karena kamar tidur anak itu bentuknya harus dinamis. Contohnya seperti ini. Akan susah sekali menemukan silinder di HPL. Itu susah banget. Dan dia pasti ada tengahnya, makanya ini mesti duko. Di sininya juga ada melengkungnya ini karena di kamar tidur anak supaya nggak kejedot sakit, juga harus pakai duko. Ini juga harus pakai duko. Nah, ini teman-teman di sini juga harus pakai duko. Kalau teman-teman suka bentuknya, nanti bisa di pause video ini kasih ke interior design kesayangan teman-teman. Oh, ini ada yang menarik di situ. Dia menggunakan grey mirror. Yuk, jalan lagi. Sebelum ke kamar supernya, kita sekarang kesini dulu. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Ada Bang Arga di sini. Jangan ngumpet udah. Dadah dong. Pakai dadah dong. Nah, gitu. Nah, di sini teman-teman, ini adalah kamar tidur anaknya yang kedua. Yang gue suka adalah tetap full jendela. Wah, ini keren nih. Aku suka banget sih. Sampai bawah jendela ya. Di sini baru dibuka. Enak banget. Suka. Keren. Jadi rasanya itu lega, apalagi ya itu dia, tapi gitu sih ya. Kalau kita punya jendela besar itu ya pemandangan bawahnya juga harus bagus kan, enak dong lihatnya. Seru lah. Tahu gak tuh tanaman apa namanya? Mana? Tuh. Rusa something, tanduk rusa. Tanduk menjangan. Tanduk rusa. Nah, nih seperti yang teman-teman lihat, ini itu semua hampir menggunakan duko kecuali yang coklatnya ini dia menggunakan HPL. Bikin kayak gini pakai HPL akan susah sekali teman-teman, jadi harus pakai duko. Oke, kita lihat
Ini sederhana aja sih kamarnya, cuman yang paling harus di-highlight adalah si jendelanya. Kamar mandi barang-barangnya ada di sini. Wow, kamar mandinya ada skylight-nya. Dan lihat ya, udah dipikirin supaya aman, ada tralisnya. Ini ide yang menarik loh. Oke. Dan di sini teman-teman pakai solid surface. Di sini semua udah pakai Toto di sini udah menggunakan solid surface juga. Di sini pakai model fluted juga. Sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke kamar tidur utama. Oh oke, menarik. Agak-agak semi hotel. Sebelah kirinya itu adalah lemari menggunakan kaca, ribbon coklat. Emang kalau kita mau mewah tuh ribbon coklat, tembak lampu, fluted coklat, tembak lampu. Lemari sederhana aja di sebelah kiri, layoutnya di sebelah kanan ya. Itu dimanfaatin untuk si sang istri. Di sini bisa untuk rias segala macam. Bukan selera gue sih, tapi oke lah. Bagus di sini buat naro-naro tas-tas Dior. Ya, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Ini benar-benar layoutnya mirip hotel sih. Kamar mandi lega, pakai shower hand, Toto. Dan sejak kita sering menyuarakan taruh floor dan di ujung, semua developer mulai mengerjakan seperti ini. Itulah mungkin ya, ada jasanya lah biar dikit. Di sini yang gue suka juga ada jendelanya. Tapi kita juga nggak takut karena di jendela sini itu ada, udah betul nih. Detail sampai sini, lihat deh. Naruh tuh. Detail biasanya masih tembok aja. Detail banget sih. 1,8 gila sih ini harganya, murah. Ini ada kamar tidurnya di belakangnya itu. Ini gue suka sih. Jadi kalau kita mau taruh kayak gini-gini nih, habis itu ditembak lampu. Jadi kayak ombak gitu ya. Iya, ombak keren nih. Tapi ombaknya tenang, bro. Nggak rusuh. Nggak rusuh. Diharapkan yang tidur di sini tetap ada pergolakan, tapi tenang. Gitu loh, bro. Ya. Kalau lu gambar belakang tempat tidur lu apa? Bajak laut ya, rampok lu. Di sini di kamar tidur ini juga masih punya balkon, teman-teman. Balkonnya enak. Gue suka. Dan ini ada inspirasi buat teman-teman yang lagi mau nyari railing model kekinian. Nih, ini pakai 1x1, teman-teman. Di sini pakai plat, di sininya pakai 2x4. Bagus. Modelnya bisa jadi kayak gini. Dan terakhir yang gue suka, bagian yang tidak terlihat pun tetap dikasih conwood. Mantap ya? Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Suara Sutra? Terlebih di klaster Caksana ini. Nomor satu teman-teman, ini adalah rumah yang super lengkap. Udah nggak ada kurangnya lagi untuk jadi rumah pertama. Teman-teman punya kamar asisten rumah tangga, teman-teman punya gudang, teman-teman punya kamar yang ada 1, 2, 3, 4. Benar-benar enak banget dan masih punya backyard kayak gini. Nomor 2, kita harus ngomongin lokasinya. Lokasinya ini itu nanti ada 75 hektar teman-teman. Itu gede banget. Dan ini baru dibangun 25%. Kalau kita ngelihat satu perumahan itu baru dibangun 25%, masih ada 75% yang lain, berarti kenaikan harganya akan signifikan. Dan yang paling penting adalah harga startnya. Ini harga dari 1,8 miliar. Ada juga yang tipe lebih kecil di 1,4 miliar. Tapi untuk rumah ini 1,8 miliar udah lengkap kayak gini. Ini akan menjadi investasi yang bagus buat teman-teman. Apalagi kalau nanti terbangun semua 100%. Waduh, ini harganya pasti akan naik tinggi dan bisa menjadi satu investasi yang bagus. Nah teman-teman, yang lebih istimewa lagi adalah di dalam klaster ini nanti ada spesial 3.000 meter. 3.000 meter itu adalah taman. Jarang banget ada satu klaster yang punya taman di dalamnya itu seluas 3.000 meter. Itu bisa dibayangin anak-anak teman-teman nanti bisa bahkan main bola di situ. Karena ukurannya segitu besarnya. Nah buat teman-teman di sini juga untuk fasilitas sekolahnya juga udah keren banget karena ada Santa Laurencia di sini. Dan yang pasti ini lokasinya deket banget sama pintu tol. Jadi kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa langsung datang ke show unitnya untuk lihat-lihat kayak apa rumah benerannya.
Nah teman-teman, ada yang menarik di rumah ini nih. Gue suka banget sama warna catnya. Jadi kalau zaman dulu itu kan putih gitu ya. Kalau ini agak sedikit kuning. Ternyata ini tuh cocok banget nih. Gue pernah lihat sebenarnya di Pinterest sama di TikTok luar negeri gitu ya. Itu warna tren di luar sana tuh nggak putih banget kalau di dalam rumah. Dia tuh agak menguning seperti ini, dan itu cocok banget sama abu-abu tren sekarang ini nih. Jadi rumah-rumah sekarang tuh kan aluminiumnya warna abu-abu seperti ini, railingnya lihat deh, warnanya abu-abu seperti ini. Nah, ini kalau di Dulux warna seperti ini itu adalah Morning Dew. Nah, tapi teman-teman, kalau beli Dulux kita harus beli Dulux Ambience atau Dulux Ambience Diamond Glow. Kenapa? Karena itu adalah cat estetik terbaik yang bisa kita dapat. Dan yang pasti memberikan hasil akhir yang sangat mewah, halus, dan kaya warna. Jadi akhirnya, begitu catnya kita bagus, pakai Dulux yang bagus, kita punya dekorasi juga akan terlihat semakin menarik. Jadi, hidupkan kemewahan setiap hari di rumah dengan Dulux Ambience dan Dulux Ambience Diamond Glow. Oke, sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao.